Ini 500 kata ya. Jadi Bapak Ibu harus berlatih sebelumnya membuat. Kalau kurang dari 500 kata berapa? Gimana jawabannya? Ya wes dijawab sendiri, Bu. Maksimal 500. Ya maksimal 500 ya nanti kalau masing-masing komponen itu kalau jawabannya bagus ya apa ya dapat 9 10. 9 lah paling enggak, 10 itu dosennya ya. Permasalahan yang contoh nomor satu, saya pernah menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan pelajaran berdifferensiasi di kelas. Salah satu permasalahan utama adalah adanya perbedaan kemampuan yang signifikan di antara murid-murid atau siswa-siswa. Beberapa murid sangat cepat memahami materi, sementara yang lain memerlukan waktu yang lebih lama dan pendampingan lebih intensif. Selain itu, ada murid yang cenderung pasif dan enggan berbicara atau kurang berpartisipasi dalam diskusi kelas, yang membuat saya kesulitan untuk menggali ide dan pendapat mereka. Jadi permasalahannya, siswa itu berbeda-beda di dalam kelas. Ada murid yang cenderung pasif, ada enggan berbicara atau kurang berpartisipasi dalam diskusi kelas, yang membuat kesulitan menggali ide dan pendapat mereka. Itu permasalahan di kelas. Nah, Pak Ibu nanti membuat permasalahan ya di kelasnya Pak Ibu masing-masing sendiri. Ya, ya. Kemudian upaya untuk menyelesaikannya gimana? Nah, untuk mengatasi permasalahan ini saya melakukan beberapa upaya sebagai berikut. Ya, Bapak nulis seperti ini, saya gitu. Ini seperti belajar diferensiasi, Pak Ibu, yang sekarang lagi ngetren. Kalau di PPG Praja biasanya saya ajarkan, tapi kalau di guru-guru ada yang sudah, ada yang belum mengikuti workshop ya. Saya melakukan asesmen atau penilaian awal untuk mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan setiap murid. Hal ini membantu saya memahami siapa saja memerlukan pendampingan lebih intensif dan siapa yang bisa diberikan tantangan tambahan. Asesmen awal atau namanya biasanya apa Bu? Tes diagnostik. Nah, pendampingan individu, saya memberikan pendampingan individu kepada murid yang cenderung pasif dan enggan berbicara. Saya menggunakan pertanyaan pemantik untuk membantu mereka menyusun cerita atau pendapat yang akan disampaikan. Misalnya saya bertanya tentang pengalaman menarik yang pernah mereka alami dan bagaimana perasaan mereka saat itu. Nah, diferensiasi konten dan proses. Ya, ini yang saya terapkan. Saya membagi murid menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Murid yang memerlukan bimbingan diberikan materi dasar dan pendampingan lebih intensif. Sementara murid yang cukup mampu diberikan tugas mandiri sehingga lebih menantang. Murid yang sudah mampu diberikan tugas tambahan seperti membuat gambar terkait dengan pengalaman menarik tentang pelajaran hari tersebut, pada hari tersebut. Penggunaan media. Saya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti gambar, video, dan alat perangkat sederhana untuk menarik minat murid dan memudahkan mereka memahami materi. Misalnya, saya meminta murid untuk eh, menggambar pengalaman menarik mereka sebelum menceritakan secara lisan. Nah, ini upaya yang saya atasi. Ya, ini banyak, Pak Ibu, kalau disiapkan dengan matang. Tapi nanti kalau sudah tes, Pak Ibu buyar. Kadang itu perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Ya, mungkin tidak, kalau tidak mampu sebanyak ini, ya separuhnya tidak apa-apa, singkat-singkat. Tapi perlu dilatih. Ya, dilatih. Tulis tangan dulu. Hasil dan upaya yang telah saya lakukan. Dari upaya tersebut cukup memuaskan. Nah, dari upayanya, hasilnya gimana? Ya harus ada perubahan. Hasilnya terus harus ada perubahan. Murid yang sebelumnya pasif mulai menunjukkan peningkatan dalam partisipasi dan keberanian untuk berbicara. Mereka lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat ide mereka. Ini hasilnya. Murid yang memerlukan bimbingan juga menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap materi yang diajar. Selain itu, murid yang sudah mampu merasa lebih tertantang dan termotivasi dengan tugas tambahan yang diberikan. Nah, itu jawaban nomor tiga. Nomor empat, pengalaman berharga yang bisa saya petik, yaitu pengalaman berharga yang bisa saya petik dari menyelesaikan permasalahan ini adalah pentingnya memahami kebutuhan individu setiap murid dan pendampingan yang sesuai pada setiap proses pembelajaran, sehingga dapat menarik minat dan bakat studi di itu, Pak Ibu. Hmm. Ya, itu, ya itu Bu, satu.
Ya, saya masih, ya itu Bu contoh ya, nanti eh, saya ada lagi nah, pengaman belajar ya. Oke, itu Bapak Ibu ya, untuk contoh studi apa kasus. Contohnya terlalu sulit ya. Ya, nah itu Bapak Ibu ya membuat contoh model pembelajaran apa yang lain. Ya, pengalaman selama mengajar. Ya, kalau Bapak Ibu selama ini tidak pernah mengatasi ya dibuat saja ya, dibuat eh, mengatasi ya. Maksimalnya 500 kata, kurang boleh, boleh. Kalau 10 kata boleh, boleh. Ya, nilainya jelek. Ya pokoknya masing-masing komponen itu sudah terpenuhi Pak Bu, apa dalam kategori baik, 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 ya nilainya juga Pak baik kan apa berkaitan dengan tadi komponen penilaiannya ya Pak Bu menampilkan komponen ada 4 komponen tadi ya. Ya ini komponen penilaiannya Pak Bu. Mendeskripsikan masalah kasus nyata yang pernah dialami. Mendeskripsikan masalah kasus nyata pernah dialami secara mendetail. Masalah kasus nyata yang pernah dialami disusun secara komprehensif dengan menguraikan realita yang terjadi serta menguraikan kondisi idealnya untuk memahami dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Itu kisi-kisi menilainya, Bu. Pak. Nah, ya, ya, sebenarnya terus di bawahnya ya skornya 1 sampai 10. Ya, oke. Ini yang penting diisi sebagus mungkin. Ya, makanya Bapak Ibu perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Contoh soal, eh, contoh soal, ini soal, hmm, soal PCK ya. Soal PCK, enggak, tadi saya sudah buka. Hmm, ya ini Pak Bu ya, ini contoh. Ini ada di Trends Tribun News, Bapak Ibu, itu juga ada ya contoh soal PCK. Banyak, nanti di YouTube juga banyak. Seorang guru baru saja mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek kelasnya. Namun beberapa siswa kesulitan sama dalam kelompok dan mengeluh bahwa tugas terlalu berat. Bagaimana Anda sebagai guru harus merespon situasi? Nah, kan ini namanya pedagogi dikaitkan dengan materi. Nah, nomor satu, memecah kelompok menjadi lebih kecil agar lebih mudah dikelola. B. Memberikan penjelasan ulang tentang pentingnya kerja tim dan memberikan contoh konkret. Mengurangi beban tugas untuk siswa yang mengeluh agar mereka tidak stres. Melakukan refleksi bersama dengan siswa mengenai pengalaman mereka selama kegiatan berlangsung. Kunci jawabannya D. Ya, kalau ini sudah ada kunci jawabannya, Pak Bu. Ya. Dan contohnya seperti ini soal PJK. Ya. Soal lagi dua. Anda diminta menerapkan metode pembelajaran baru yang berbasis teknologi, tetapi fasilitas sekolah tidak memadai. Apa langkah terbaik yang Anda ambil? A. Menolak menerapkan metode baru sampai fasilitas memadai. B. Menggunakan metode pembelajaran lain yang tidak memerlukan teknologi. C. Mengajukan proposal pengadaan alat teknologi pada pihak sekolah. D. Menghadapi metode pembelajaran berbasis teknologi dengan sumber daya yang ada. Kunci jawabannya adalah D. Nah, seperti ini Pak Bu, soal-soal apa BCK-nya.
Mau di screenshot, beli. Ya, ini linknya mau di-share. Share di mana? Saya tidak punya grup. Ya, seorang siswa sering terlambat mengumpulkan tugas dan setelah ditanya ia mengaku bahwa harus membantu orang tuanya bekerja setiap pagi. Apa tindakan yang sebaiknya Anda lakukan? Memberikan dispensasi waktu khusus kepada siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas. Mengabaikan masalah tersebut secara karena alasan pribadi tidak boleh mengganggu tugas sekolah. Mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi untuk mencari solusi bersama. Mengurangi jumlah tugas yang diberikan kepada siswa tersebut agar tidak terlalu terbebani. Kunci jawabannya adalah C. Mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi untuk mencari solusi bersama. Ini soal apa itu? PCK apa bukan? Bukan ya. SJT ini. SJT pribadi. Ya. Oke, itu Bapak Ibu ya contoh soal PJK. Jadi tidak ada soal carilah ya cosinus atau apa integral sekian, tidak ada kalau matematika. Bahasa Indonesia juga begitu ya seperti ini soal-soalnya. Totalnya 50 soal. Hmm. Oke, Pak Ibu, selanjutnya saya sampaikan untuk perangkat pembelajaran. Hmm. Perangkat pembelajaran, apa ya? Saya buka file dulu. Nah, Pak Ibu, ini modul ajar mata pelajaran apa? Ya, nama mahasiswa, nomor peserta bidang studi, pendidikan profesi guru, ya FKIP Universitas Islam tahun 2004. Modul ajar mata pelajaran apa ya? Nanti yang pertama ini identitas modul. Identitas modul, nama penyusun, institusi, tahun institusi disusunnya modul ajar. Jenjang sekolah apa, kelas berapa, lokasi waktu, 2 kali 90 kalau SMA. Ya. Dan ditambahi di sini eh, pokok bahasanya ya. Ditambahi
Pak Zainal mau izin saya masukkan grup ya Pak Zainal? Oke, ya pokok bahasan nanti tambah ya pokok bahasannya apa. Nah, ini kan kemarin nggak ada ya. Pokok bahasannya apa ditambah ya. Saya masukkan grup nanti template-nya dengan Ya, unggah. di bentuk botnya tak share ya. Iya. Kompetensi awalnya, ya. Kompetensi awal itu apa? Ya mungkin sebagian besar sudah bisa, mungkin belum ya. Jadi ini dibaca ada. Kompetensi awalnya, Pak Ibu, pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajaran dirancang. Jadi kompetensi awal itu materi prasyarat, ya materi prasyarat. Jadi sebelum materi itu berikan, materi prasyarat yang harus diberikan apa? Jadi kompetensi awal. Peserta didik dapat apa? Ya, ya kalau saya beri contoh ya matematika saja ya. Jadi kalau matematika misalnya mungkin Bapak Ibu ya gampang ya, yang pernah belajar di SMA ya. Kalau persamaan kuadrat, misalnya materinya pokok bahasanya persamaan kuadrat. Syaratnya apa? Siswa harus sudah menguasai apa? Persamaan ini, linier. Ya kompetensi awalnya ya bisa didik dapat apa, menyelesaikan persamaan linier. Bisa didik dapat apa, mencari nilai variabel suatu persamaan linier. Gunakan kata kerja operasional KKO ya. Jangan menggunakan kata memahami. Memahami itu tidak KKO. Profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila kan ada 6 ya. Ada 6. Ada 6. Profil pelajar Pancasila itu merupakan karakter ya. Karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah nanti selesai pembelajaran. Atau P3 merupakan tujuan akhir dan harus kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan membentukkan karakter peserta didik. Profil belajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil belajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil belajar Pancasila sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Jadi kan ada 6, tidak perlu dipilih semua. Yang dipilih apa? Misalnya profil belajar yang ke satu misalnya, apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu wajib. Kenapa? Misalnya menilai akan kalau di awal pembelajaran itu mesti berdoa ya. Atas salam itu kan termasuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian yang kedua apa? Yang lain bergotong royong. Ya, bergotong royong. Gotong royong kalau diskusi kan mesti bergotong royong. Apa? Kerjasama. Ya. Dan yang ketiga apa misalnya? Yang ketiga misalnya berpikir kritis dan kreatif. Nah, itu kan bagian ya. Jadi tidak usah semua. Karena nanti profil pelajar Pancasila itu juga dinilai melalui pembelajaran dalam proses pembelajaran, melalui apa? Pengamatan. Ya. Sarana prasarananya apa? Merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana dalam termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan. Target peserta didik. Nah, target peserta didik tulis. Ah, ah, umumnya ada 3 ini ya, tapi nanti tulis yang sesuai yang satu. Peserta didik reguler, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Biasanya yang atas sendiri ini ya, peserta didik reguler, umum, ya, tidak ada kesulitan dalam mencerna. Atau yang peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio, ya, memilih kesulitan eh, ya nanti dikasih ya. Memiliki kesulitan dengan bahasa, ya, dengan bahasa dan pemahaman materi ajar ya. Ya. Kurang percaya diri, terus kesulitan berkonsentrasi, namanya. Ya. Kesulitan berkonsentrasi jangka panjang dan sebagainya. Ketiga, bisa didik dengan pencapaian tinggi, mencerna, memahami dengan tepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS. Nah, umumnya yang atas sendiri Pak Bu ya, umumnya. Tapi kalau ada yang sekolah
sekolah apa? Sekolah unggulan, ingin yang paling bawah itu boleh, boleh. Ya, bisa didik dengan pencapaian tinggi, misalnya ya. Oke, jadi kalau kelasnya pakai kelas unggulan, mau itu boleh. Pendekatan model pembelajaran. Pendekatan atau model atau metode pembelajaran digunakan oleh pendidik atau guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai CP yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan CP yang akan dicapai. Modul ajar menggunakan pendekatan yang relevan dengan karakteristik peserta didik, ya, dan teknologi informasi sesuai dengan karakteristik siswa dan materi ajar. Pendekatan modul metode pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang menumbuhkan HOTS, literasi. Rancang belajar menggunakan model strategi belajar yang sumber belajar yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni STEK. Nah, Pak Ibu, nanti ditulis pendekatan sendiri, model sendiri, metode sendiri. Ya, contohnya, eh, misalnya untuk pendekatannya saintifik, Pak Ibu, saintifik 5M. Jadi nanti dalam langkah-langkahnya harus menyebutkan M ke satu apa. Menanya, yang mana menanya, kemudian apa, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mempresentasi. Nah, itu kalau 5M, jadi masing-masing harus itu tulis. Atau TPEK, ya, pendekatannya TPEK, nggak usah banyak-banyak. Atau TPEK, TPEK berarti ada teknologi. Biasanya kalau TPEK itu yang technological, pedagogical, and knowledge, nah ya, and knowledge, ya, content knowledge. Ya, biasanya itu di apa, TPEK itu ditampilkan apanya, teknologinya misalnya ya. Teknologinya pakai apa? Atau sekarang yang lebih terkenal apa? TARL. Nah, TRL itu nanti aplikasinya apa? Pembelajaran diferensiasi, Pak Ibu ya. Pembelajaran diferensiasi. Teaching at the right level. Isinya nanti diferensiasi. Diferensiasi itu ada tiga macam. Proses atau konten atau lingkungan ya. Atau gaya belajar. Gabungan yang umum, gabungan konten dan proses. Ya, kalau sudah paham itu ya, ya boleh. Nanti pilih boleh gabungan TRL dan scientific, TPEK boleh. Ya berarti ada scientificnya, ada itunya boleh, boleh. Silakan Bapak Ibu bisa menerapkan. CTR mau menerapkan CTR juga boleh. Tapi sulit CTR itu. Biasanya kalau CTR banyak tak coreti karena tidak sesuai. Kalau matematik ya, kalau bahasa ya silahkan. Model pembelajarannya apa? Nah, yang umum kalau sekarang itu Pak Ibu, kalau di PPG itu model pembelajaran berbasis masalah. Makanya contohnya nanti itu PBL, model pembelajaran berbasis masalah. Kalau mau yang pakai yang lain boleh, boleh. Kalau di permen itu kan model pembelajaran itu guru itu disarankan PBL atau PJBL atau Discovery. Jadi ada tiga ini sebenarnya. Nah, nanti kalau modelnya mau menerapkan yang lain boleh, boleh. Model pembelajaran apa namanya, kooperatif boleh. Dan metodenya apa? Diskusi, brainstorming, pemodelan, tanya jawab. Ya, ya. Jadi kalau model artinya diskusi, diskusi kelompok misalnya ya, diskusi kelompok dan kelas misalnya ya. Ya. Brainstorming, curah pendapat. Ya. Terus tanya jawab. Ya, ya umumnya itu kalau diskusinya. Jadi penerapan dari model itu, kalau model itu ada sintaknya, Pak Bu, sintak langkah-langkah. Kalau PBL ada 5 langkah. Satu, me, satu, mengorientasi masalah PBL. Kedua, membentuk kelompok. Ketiga, tadi masalah membentuk kelompok pembimbingan, proses bimbingan. Ketiga, keempat,
mengembangkan ya, mengembangkan tanya jawab di kelas. Dan yang kelima, eh, Pak Malima itu pengembangan, mengevaluasi ya. Intinya itu ada 5 langkah. Jadi lima langkah itu ditulis. Kemudian CP capaian pembelajaran diambil dari permen ya. SK08 diambil CP-nya apa? Nah, untuk kelas berapa, fase apa ya? Fase apa atau kelas berapa? Ya. Dan indikator. Jadi kalau CP itu diambil dari permen atau SK perubahan SK08 tentang capaian pembelajaran. Tidak boleh membuat sendiri. Indikatornya dari CP tadi, nah indikatornya itu, sebenarnya kalau indikator itu eh, terbuat dari, kalau diferensiasi boleh enggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh Pak Bu. Kalau diferensiasi nanti pendekatannya TARL tadi. TARL. Penerapannya diferensiasi. Ya, kalau Bapak Ibu menerapkan diferensiasi boleh. Dosen kalau pas yang mengoreksi saya matematika ya sudah paham diferensiasi. Dosen yang lain ada yang belum. Ya. Kalau guru juga, kalau guru penggerak itu sudah jelas. Tapi kalau guru tidak bergerak, bukan penggerak, ya biasanya diajari oleh mahasiswa PPG saya, mahasiswa Prajab. Mahasiswa Prajab semua sudah ngerti diferensiasi. Nah, Ibu coba aja enggak apa-apa. Ya. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesulitan dengan keberagaman murid dan metode asesmen. Ya, nih kalau tujuan belajar yang sederhana Pak Ibu, ya mengikuti TP, ya TP ATP itu hanya komponen apa? Hanya memuat 2 komponen, yaitu kompetensi dan konten. Itu yang paling sederhana itu ya, sosialisasi. Tapi yang baik, nah tujuan membaik pelajaran, kalau di sini di Unisma ini itu kolom operasional yang download Google itu hanya sebagai untuk indikator. Tapi yang bagus itu nih, memuat dimensi sikap profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajarnya sila dicantumkan. Bersifat adaptif dan berorientasi ke masa depan. Kalau yang di ATP itu kan hanya studi didik dapat apa menjelaskan akar-akar persamaan kuadrat gitu toh. Nah, itu hanya indikator itu ya. Tapi kalau kita sebaiknya memuat dimensi sikap profil pelajar pelajar, kemudian disusun dalam bentuk paragraf rincian, dirumuskan menggunakan kata kerja operasional. Ingat kata, paling enggak kata kerjanya harus operasional ya. Operasional itu ya tidak, kebalikannya Pak Ibu, yang tidak operasional itu apa contohnya? Yang tidak operasional itu memahami. Memahami itu tidak operasional karena di dalam pikiran, sulit diamati, sulit diukur. Ya selain kata itu, selain menggunakan kata memahami, mengetahui, itu Pak Bu ya. Itu tidak operasional. Menggambarkan proses dan hasil. Nah, kalau menggambarkan proses, berarti di situ proses itu misalnya melalui model pembelajaran PBL, melalui pendekatan TARL dan model pembelajaran PBL serta dipadukan dengan metode diskusi tanya jawab. Nah, itu prosesnya, hasil belajarnya, peserta didik dapat apa bla 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 bla. Nah, itu hasilnya. Peserta didik dapat apa, kalau bahasa Inggris apa, menyimak atau apa ya, bahasa Indonesia menulis cerita. Nah, misalnya. Yang diharapkan dicapai peserta didik itu hasilnya dapat bla bla bla. Ya, berorientasi hot. Ya, berorientasi hot itu berarti menggunakan 4C. 4C itu apa? Komunikasi, kolaborasi, critical thinking, and problem solving, creativity, and innovation. Kalau matematika contohnya hot itu untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan soal
soal cerita. Misalkan masalah berkaitan dengan soal cerita itu hot, Pak Bu ya. Tujuan belajar dinyatakan dengan menyebut ABCD, audien, ya menyebutkan audien itu A. Ya, audien itu study date. Jadi harus ada kata-kata study date-nya. Kemudian behavior atau B itu apa? Tingkah laku. Misalnya dapat menjelaskan, dapat menyelesaikan. Nah, itu behavior. Biasanya hanya A, B yang sering. Condition. Ya, condition itu seperti tadi. Melalui atau dengan pendekatan CTARL, kemudian koma, model pembelajaran PBL, dan memadukan dengan apa metode diskusi tanya jawab. Nah, itu C. Study D dapat. Nah, study D-nya A. Dapat bla bla bla. Itu berarti behavior. D-nya degree. Misalnya dengan tepat, dengan cepat, dengan baik. Nah, itu degree. D. Itu, Pak, Ibu. Nah, apakah seperti itu? Ya, karena itu ada komponen penilaiannya. Mahasiswa menuliskan tujuan belajaran dengan mengikuti atau mencantumkan ABCD. Presentasi hot, ya, menggunakan kata kerja operasional, ya, itu masing-masing ada komponen nilai sendiri-sendiri, Pak Ibu. Nah, maka dari itu, karena itu masih ada seperti yang lama, ya, Pak Ibu baiknya ngikuti. Itu ada hotnya, ada ABCD-nya, ada kata kerja operasionalnya sesuai. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan kurikulum operasional sekolah, ya, yang download di mana? Di Google itu hanya singkat. Tadi Dik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan SPLDB itu toh. Itu hanya indikator itu ya. Ya. Pemahaman bermakna, informasi tentang manfaat akan studi Dik peroleh setelah mengikuti proses belajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat studi Dik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pemahaman bermakna itu berkaitan dengan materinya, pentingnya materi itu ya. Pertanyaan pemantik dibuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan studi. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pelajaran. Ya, dari tujuan, rincian tujuan itu diganti pertanyaan boleh, boleh. Atau dari buku ajar itu Pak Ibu biasanya ada. Pertanyaan pemantik di buku siswa itu sudah ada. Copy paste boleh, boleh. Ya, Pak Ibu sudah pernah lihat buku ajar yang kurikulum Merdeka? Saya lihat itu sudah ada pertanyaan memantik, boleh mau dipindah, ya, sesuai dengan CP yang diambil. Ya, pertanyaan memantik itu dengan kaitan materi yang akan diberikan. Kalau persepsi berkaitan dengan pertanyaan, berkaitan dengan materi prasyarat. Ya. Kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan, inti, penutup. Saran saya Pak Bu, mungkin lebih enak buat inti dan penutup itu di baris bawah. Jadi tidak seperti ini. Ini karena teman-teman tim kami dulu seperti ini, ya. Tapi sebenarnya ini ya boleh, cuma eh, kalau saya biasanya pendahuluan kan tidak panjang, kalau inti itu kan panjang, dan nanti kolomnya ada yang kosong, nggak efisien. Penutup juga gitu, ya, ada kolom baris yang kosong. Kalau dibuat pendahuluan dan inti di bawah, penutup bawahnya boleh-boleh, itu lebih bagus. Pada penulisan kegiatan belajar memperhatikan muatan profil pelajar Pancasila, PPP, integrasi literasi, higher order thinking skill, kecakapan apa 21, komunikasi, kolaborasi, critical thinking, and problem solving, creativity, and inovasi. Nah, Pak Ibu sebaiknya nanti di kata pelajaran misalnya di langkah-langkah ini PPP-nya ada, misalnya guru di pendahuluan nomor 1 itu guru memberikan salam dan mengajak doa setelah didik. Nah, di situ apa itu? PP3-nya masuk nggak? Masuk. Maka di dalam kurung dikasih PPP berdoa, PPP bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu lebih. Jadi ditulis P3-nya bagian P3. Dan misalnya hot, atau mungkin di kegiatan inti ada apa? Setelah didik, diskusi. Hmm. Kan ada 4 langkah PBL. 5 langkah ya, 5 Pak. 5 ya. Misalnya di
langkah ke berapa? Langkah ketiga, guru melakukan pembimbingan siswa melaksanakan diskusi. Jadi di situ ada komunikasi. 4C dalam kurung communication. Pas saat diskusi, langkah guru itu kolaborasi, tulis, ya, dan sebagainya. Asesmen, asesmen, asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Penilaian dirancang mulai penilaian awal, penilaian proses, penilaian hasil. Ya, sebutkan bentuk asesmen. Penilaian sikap, asesmen sikap, satu. Nah, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, berupa apa? Observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya. Performa, performa itu performansi ya, performa berarti unjuk kerja ya, presentasi, ya kalau matematika apa presentasi, kalau bahasa Indonesia ada drama, ada pameran hasil karya, jurnal dan sebagainya. Tes tertulis, bentuknya apa? Tes subjektif atau tes esai atau pilihan ganda, isian jawaban ini dipilih. Kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian dilampirkan. Nanti kisi dan rubriknya dilampirkan. Dan ada pengayaan dan remedial. Nah, lampirannya ini Pak Ibu, ada glosarium, daftar pustaka itu kalau modul ajar. Nah, dilengkapi bahan ajar, media pelajaran, LKPD, kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Nanti mesti ada yang tanya, apakah semua lampiran tulis? Iya, tadi di awal kan sudah jelaskan. Iya, semuanya ditulis, dibuat. Nanti filenya jadikan satu. Ya. Jadi kalau RPP nomor 1, 2 nggak ada. Ya, kalau modul aja lengkap. Oke ya, contoh itu contoh sekarang bahan ajar. Bahan ajar apakah ada formatnya? Ada. Ini bahan ajar. Oh, nggak tampilannya nggak ganti ya. Ya, saja lagi bahan ajar. Ya, nanti saya sampaikan Pak Bu, bahan ajar. Ini bahan ajar karena modelnya pakai PBL. Ya, di sini bahan ajarnya ya dengan model PBL Pak Ibu. Materi masalah satu, identifikasi konsep, materi dari masalah, kemudian paparan konsep, dan solusi masalah. Bedanya dengan materi umum Pak Ibu ini. Jadi masalah atau soal berbentuk masalah itu ditulis dulu. Kemudian identifikasi konsep atau materi dari masalah. Nah kalau matematika ya persoalan masalah tersebut itu berkaitan dengan apa? Oh, itu berkaitan dengan LKPD. Nah, terus konsep LKPD apa diuraikan. Kemudian setelah diuraikan, baru cara menyelesaikannya untuk soal tersebut, solusi masalah. Nah, kalau yang pelajaran mata pelajaran yang lain yang menyesuaikan. Nah, ini Pak Ibu, itu kalau PBL. Dan ya, untuk format ketiga media pembelajaran, ini yang pembelajaran serta dengan dari sini medianya dijelaskan Pak Bu. Sebutkan jenis media yang digunakan dan berikan gambaran media yang digunakan di bagian ini. Media dilampirkan jika media terbuat terpisah, tuliskan tautan untuk mengunduh media tersebut. Petunjuk penggunaan media, tuliskan petunjuknya. Nah, kalau medianya misalnya video dari YouTube gimana? Ya, mungkin pertampilan bisa di screenshot, bisa dilampirkan juga di sini Bu, diberi penjelasan ya. Ya. Dan berikutnya LKPD. LKPD. Hmm. Ya, lembar kerja peserta didik, bukan LKS ya. LKS itu terlalu jadul. Ya, sebenarnya isinya sama. Kalau zaman dahulu namanya lembar kerja siswa. Kalau sekarang kan peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Kalau kurmer, murid. Kalau kurmer itu sering menyebut murid. LKM berarti ya. Ya, kalau menurut undang-undang yang benar itu peserta didik. Kalau guru pendidik, ya undang-undang guru dan dosen itu. Petunjuk belajar, tuliskan petunjuk LKPD termasuk petunjuk pengerjaan. Tujuan belajarannya yang di LKP di modul ajar tadi apa? Tulis ini.
Dan informasi pendukung materi ringkasan di sini. Tuliskan secara ringkas materi yang digunakan sebagai dasar pengerjaan. LKPD dituliskan dengan mengajar peserta didik untuk mengonstruksi atau membangun pengetahuan sesuai dengan tujuan pelajaran. Penyajian LKPD bersifat interaktif. Gimana yang dimaksud interaktif? Nah, kan cetak. Interaktif itu ada titik-titik yang dikerjakan, Pak Bu, tapi tidak semuanya apa titik-titik gelondongan. Paham gelondongan ya? Interaktif itu ada sudah diisi, sebagian sudah belum ya harus dikerjakan. Ya, sehingga LPKB bisa digunakan tadi tanpa dan atau dengan pendampingan guru. Ya, umumnya itu kalau buat LKPD itu carilah bla 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 kosong semua. Nah, itu bukan interaktif itu. Ya, jadi bentuknya ini kegiatan satu ini kegiatan untuk tugas atau soal masalah. Tulislah tugas atau soal dengan jelas sehingga siswa dapat mudah memahami apa yang dimaksudkan dan akan dilakukan. Penyelesaian berisi jawaban kunci terkait tugas soal yang seperti dimaksud dalam LKPD. Kemudian, nah jadi ada soal, kemudian di sini ada tulis Pak Bu, tulis apa penyelesaiannya ya. Kunci jawabannya secara lengkap, langkah demi langkah. Tapi kemudian beberapa bagian diganti dihilangkan dengan diganti titik-titik atau rumpang-rumpang yang harus diisi, dikerjakan secara didik. Berarti kunci jawaban ini sebagian dihapus, dihilangkan, sebagian masih ada. Nah, itu namanya interaktif. Nah, interaktifnya gimana? Jadi kalau siswa mengerjakan yang titik-titik, dan berikutnya ada isiannya, nah, dia akan mencocokkan pikirannya dengan yang sudah terisi. Tidak semuanya kosong. Ya, misalnya soalnya carilah, tapi isiannya di sini penulisannya titik-titik semua, bukan seperti itu. Tapi kunci jawabannya sudah ditulis, tapi kemudian sebagian kunci jawaban itu tadi, sebagian penulisan tadi diganti dengan titik-titik. Ya katakanlah separuh gitu Pak Bu ya. Separuh titik-titik atau mungkin titik-titik sedikit. Kalau diferensiasi gimana? Kalau diferensiasi ya mungkin kalau kemampuannya mahir titik-titiknya lebih banyak. Kalau kemampuannya sedang titik-titiknya dikurangi. Eh, Kalau kemampuan apa rendah maka titik-titiknya apa lebih sedikit ya dibanding kelompok sedang. Yang kelompok mahir titik-titiknya paling banyak. Ya, itu diferensiasi. Itu Pak Ibu ya, tugas individu bukan interaktif, jadi soal biasa untuk tugas. Contoh ini Pak Ibu adalah matematik ya. Perpangkatan bilang positif, negatif, ringkasan materi ini sudah. Kemudian ini tugas kegiatan misalnya ini, kalau ini bukan masalah soal biasa ya. Jadi seperti ini, sebagian 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 itu kali 2 misalnya. Nah, sebagian titik dihilangkan untuk titik-titik di si siswa. Ya, di, ya, kalau dicontoh sudah ada. Ya, memang ini tinggalnya gampang. Tapi siswa yang nggak ngerti sama sekali ya bingung isinya ya. Ya sama 2 2. 3 pangkat 4. Nah, ini titik-titik ya sama isinya paling 3, banyaknya 4. Hasilnya berapa? 5 pangkat 3. Nah, ini atau dibalik ini seperti ini. 5 kali 5 kali 5 sama dengan berapa? 5 titik-titik. 5 pangkat. Nah, titik-titiknya, pangkatnya dihilangkan titik-titiknya. Ya, tinggal isi 3. Ini tidak semua siswa bisa ngerjakan. Ya, kalau pintar ya gampang. Tapi ya, lihat contoh ada. Iya, enggak apa-apa. Ya, nanti ini menuntun. Ya, 14 dikurang 8 berapa? anaknya siapa itu? Itu Pak Ibu ya untuk apa? Untuk KBD Mama udah. dan di mute Bu, di mute putranya. Putranya di mute. Dimatikan. Putranya Bu. Oh, jangan putranya dimatikan. Mute-nya itu ya. Punya Kisi-kisi lampiran 5. Kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian. Ini Bu ya. KD ambil. atau CP, indikator, jenis penilaian, terus nomor lampiran berapa, sesuai dengan lampiran. Kisi-kisi untuk kognitif, keterampilan performa, ya. Untuk unjuk kerja itu ya, sikap, instrumen, dan rubrik. Kognitif, keterampilan, sikap ini, ya. Kemudian ada kunci jawaban, rubrik,
instrumen dan rubrik. Jadi ini soalnya, Bu. Nah, kemudian kunci jawabannya apa? Rubriknya gimana? Udah cukup, selesai. Ini tinggal saya share. Ya, kalau ada saya contoh, tapi matematika, Pak, Bu, ya. Nanti yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak paham ini. Baik, Pak Ibu, saya tadi ngomong terus, nggak sempat lihat pertanyaan ya, sama lihat grup yang saya share di grup. Baik, Pak Ibu, ya perangkatnya saya lihat grupnya dulu. Grupnya, masuk grupnya dulu. Ya, grupnya, hmm, sudah nemukan grupnya loh. 2043 PPG tertentu ya. Oke, kita masukkan di grup untuk instrumennya. Tadi ya, format 1, format umum, dan lampirannya format 2, format 3, format 4, dan format 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi modul ajar format dan 4 lampirannya Pak. Betul ya. Atuna. Aduh, putrane sopo iku? Atuna. Atuna. Dimiut, Bu, ya. Salam. Loh, malah ngajari. Oke, Bapak Ibu silakan tanya. Ya. Halo Pak Zainal. Oke, Ya. Eh, saya ke UM dulu Pak ya. iya, apa? Kan wis setengah 2 ya. Berapa jam ini tadi? Ini dengan 2 jam. Setengah jam lebih. Saya jadikan host ya Pak. Oke. Saya tak ke dulu kan. Pak Zainal jam berapa? Ya, nanti setelah sholat selesai ini terus angkat sana ya. Ini, ini di Sana molor ya dan pakai. posisi di kampus atau? Di rumah tadi. Oh iya. Iya monggo. Yang bertanya. Yang Bapak Ibu, hmm, Bu Fitri atau Bu Anu nggak ada? Pak Sofian, mandu. Pak Yufian Yang enggak? mandu, ya, ya udah. Oh enggak. Silakan Pak Ahmad Faid. Ahmad Faid. Nih coba. Ini saya buka ya untuk unmute-nya, tetapi apa harus bergiliran. Monggo, Assalamualaikum bisa. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak mau bertanya tentang teknik videografinya. Itu kami berencana untuk video utuh itu kan berarti utuh tanpa editan. Nah, Ya, apabila kami menggunakan dua kamera, videonya utuh, cuman kami buat dua sudut pandang bagaimana Pak. Jadi ada momen nanti menghadap ke depan, ada momen kamera itu berganti ke tayangan yang bergerak begitu. Oke. ya, disesuaikan Pak. Jadi disesuaikan urutannya. Nah, sesuaikan urutannya pas kamera di depan, di belakang. Jadi kalau mau tampilkan semua ya disesuaikan urutannya ya. Tapi kalau Oke. ya urutan langkahnya disesuaikan aja. Nanti kalau lengkap berarti itu kalau mau tampilkan semua ya lebihnya banyak ya. Kalau berarti ngedit kalau semua kalau dua kamera gitu ya. Iya, cuman nanti Edit. pas kok. Maksudnya tetap ber. Durasinya pas ya. Silakan enggak Oke, apa-apa. Hmm. oke, siap. Hmm. Matur nuwun, Pak. Ya.
Oke, silakan Pak Ibu yang lain. Halo Pak Ibu, eh Bu, apa ini? Bu Ratih. Ya, halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Anu mau bertanya untuk yang pembuatan video. Kalau misalnya hanya satu kamera tapi pakai kamera wide gimana ya Pak? Kamera apa? Wide yang kamera besar itu yang jadi semua terkena. Yang kamera 0,5. Ya, silakan Bu. Nanti pada saat, tapi kalau, tidak bisa. kalau bisa, bisa. Tapi kalau semua Oh ya, terus bisa terus dari belakang, ya, nanti tulisannya nggak bisa apa. Kalau pas menampilkan anu kecil terus ya Bu ya. Oh, berarti tulisan yang di depan ketika kita sedang Ah, mengajar itu berarti di harus zoom. kelihatan ya Pak? Jadi diusahakan bisa di zoom. Ada operatornya. Oh gitu, ya Pak. Kalau ada operatornya ditampilkan zoom sehingga rekamannya nanti kelihatan besar. Oh, Nanti guru bergeser itu ya di bawah kelihatan besar. Kalau tetap statis gitu ya kelihatan bareng satu apa enggak dinamis ya. Jadi kelihatan tetap diam. Ya kalau sangat amat terpaksa ya enggak apa-apa. Tapi kan ya, nanti yang menilai nanti kan kok begini ya gitu, sehingga yang menilai itu kurang puas. Gitu Bu. berarti tetap harus diusahakan ya Pak pakai yang Ya moving ya Pak. namanya diusahakan itu ya sebisanya. Kalau enggak bisa Oke. terpaksa nggak ketemu orang ya, ya gimana lagi Bu ya. Iya. Sama Itu satu namanya lagi Bapak, ya. kan di tempat sekolah saya kan rombelnya kecil, paling satu kelas ada yang mungkin 10, ada yang 15 kalau misalnya begitu Yang nggak 15 Bu. mempengaruhi ya Pak. Ya mengaruhi Bu, usahakan 15 20 atau ngebon, tahu ngebon ya. Murid yang Oh, lain perlu masuk. berarti berarti harus ditambah itu ya Pak. Iya. Oh, berarti mencampur kelas nggak apa-apa ya Pak? Ya zaman jangan ngomong ke saya. Eh, ya berarti intinya harus memenuhi gitu ya Pak. Iya, terlalu jujur. Kan saya tanya Pak. Iya, ya ideal. Jadi posisi ideal itu satu kelas minimal 20 Bu. Oh, berarti tetap satu kelas Ya, minimal 20. kalau amat sangat, kalau semua kelas saya 10 semua gimana Pak? Boleh. Tapi nggak enggak ideal. Kalau enggak ideal berarti nilainya gimana? Ya kurang baik lah gitu. Paling muridnya cuma 10. Tapi kalau Pak Ibu hanya terpaksa muridnya 10 tapi bisa menerapkan model belajarannya dengan bagus, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena darurat muridnya hanya 10. 10. Tapi idealnya, itu tadi idealnya itu minimal 20. 15 boleh, boleh, tapi kurang ideal. Asalkan Ibu Bapak bisa apa di dalam RPP-nya modul ajarnya diterapkan sangat bagus. Nanti satu kelompok berapa? 5 orang atau 4 orang, tapi bisa tampil bagus sesuai seperti PBL ya tidak masalah. Itu kan darurat. Namanya darurat itu selalu tidak baik, ya kan? Oke. Hmm. Ya, Sama apa terakhir boleh? boleh Ya Bapak, boleh terakhir begitu. Hmm. pertanyaan terakhir kalau untuk yang presentasi ke depan apakah harus semua kelompok atau Nah, boleh hanya perwakilan saya? tadi sudah sampaikan itu Bu. Kalau yang lengkap ya lengkap, kalau yang jadi dia perwakilan. Oh, gitu. Yang kelompok yang lain sebagian dihapus. Ya, supaya ngeditnya cukup 20 sampai 30 menit. Ya, itu Bu Ratu ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, Bu Ratu sudah. Wah ini yang Bu Eni. Oh, Pak Okas kadang menunjuk Bu Eni. Nah, setelah ini Pak Okas saya. Hmm. Assalamualaikum Bapak. Ya, Hmm. Izin bertanya Bapak, tadi kan modul ajarnya sudah Bapak paparkan ya Pak ya. Saya mau bertanya bagaimana kalau misalkan modul ajarnya tidak seperti tidak sama seperti yang Bapak, hmm. bagaimana Pak? Usahakan Karena Bu ya. Waktunya kan gimana masih Pak? lama. Waktunya kan masih lama. Ibu usahakan. Hmm. Hmm.
Ya, karena punten Bapak, kami kan ada suka buat mode ajak, cuman kami ada ukhrawinya, ada duniawinya. Kalau kayak gitu nggak boleh dimasukin ya Pak ya? Ya, kalau ada tambahan, itu tambahan boleh dimasukkan, Bu. Oh, Hmm. jadi nggak apa-apa Pak. Maksudnya pakai template yang biasa kami gunakan di sekolah Pak. Itu pakai itu dulu, Bu. Nanti kalau ada tambahan yang berbeda itu tambahkan. Oh Hmm. gitu. Baik Pak. Tapi Baik. minimal minimal seperti itu, Bu. Ya, Oh paham iya. ya? Baik Ah, baik Pak. minimal minimal seperti itu. Kalau ada ibu punya kelebihannya mau ditambahkan, boleh. Ya, Iya kalau ya. punten Bapak kalau susunannya sama, cuman kami ada tambahan lainnya gitu. Hmm, Gak apa-apa boleh. ya Pak ya? Tidak apa-apa ditambahkan. Tapi usahakan menyesuaikan seperti itu karena di kami itu sudah menerapkan seperti itu. Nanti dosen guru mudah menyocokkan. Oh, sudah ada ini, gitu loh ya. Baik baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Jadi kalau Pak Ibu sudah punya, diusahakan Baik. disesuaikan, gitu ya. Kan masih waktunya panjang, gitu loh ya. Iya. Sama Hmm. ya udah Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya, ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan yang sama, tadi sudah terjawab ya. Ada saya diangkat lagi. Oke, Pak Ukasia, nanti lagi. Ini Pak, izin bertanya. Yang pertama tadi untuk masalah video itu maksimal yang diuploadnya apa ukurannya itu berapa Pak? Ukuran videonya. Hmm. Ukuran video full, Pak, sesuai dengan SMA dua kali berapa? Kalau RPP-nya kan minimal tadi 2 GB ya, wes Bu, sama buat 2 GB. SMA 2 kali 45, jadi 90. SMP 2 kali 40, 80. SD 2 kali 35, 70. Dan yang diedit itu antara 20 sampai 30 ya. Oh, ukuran saya nggak berarti nggak dibatasi ya Pak? Ya, Misalkan 2 MB video. enggak. Oh, Ukuran itu kalau video Bapak bukan yang diupload, bukan videonya, linknya ya. Yang diupload linknya ya. Pak, video pembelajaran kemudian saya pembelajaran tentang berdiferensiasi. Nah itu apakah harus tetap dicantumkan apa namanya model pembelajaran lain, PL atau PL gitu, atau cukup berdiferensiasi? Putus-putus Pak soalnya. Boleh belajar diferensiasi, Bu? Boleh. Ya. Boleh. Model Jadi pelajaran diferensiasi itu pendekatan Pak ya, kita pendekatan. Modelnya pokoknya yang mengaktifkan siswa Pak Bu ya. Terus Pak terakhir untuk nanti di videonya kan tadi kata Bapak bilang tidak usah ada tambahan musik. Ya, tapi kalau misalkan nanti di awalnya kita template-nya menggunakan nama kita gitu Pak, menggunakan nama kita, mata pelajaran diajarnya. Ya, putus-putus ya. Kayaknya tadi sudah di-share ya. Kok masih ada yang tanya ya? Belum di mana? Sudah masuk belum Mbak Bu di grup besar? Pak. Yang template-nya awal itu. Ada makanan itu Pak, izin Pak. Putus-putus suaranya nggak jelas Pak. Kasihan yang lain ada yang ngomong ya. Pak. Pak, izin Pak. Ya, untuk jumlah siswa minimal idealnya maksimal berapa Pak? Umumnya itu kan 30, Pak 50 boleh ya. Itu tanya seperti itu mempersulit diri Pak ya. Kalau umumnya ideal itu 30 ya. Kalau PPG ya, kewajaran itu minimal 20 ya. Kalau tadi sudah jelaskan kalau sangat mendesak darurat 15. Kalau masih ya cari yang lain tambah apa? Cari tambahan. Ya. Pak, izin Pak. Izin bertanya Pak. Ya.
Pak Bu yang nggak bertanya di mute, nggak tanya di mute Pak Bu ya. Bismillah. Bapak Ini Pak, Ibu saya mau yang tanya tidak nih Pak. bertanya mohon di mute ya. Jadi tidak mengganggu. Terima kasih. Izin Pak Iya, bertanya Pak ya, boleh Pak ya? Pak Periman. Oh iya Pak. Ini kan Pak udah selesai pembelajaran mandirinya kemarin. Kan ada tugas kelas itu. Katanya kan disimpan di drive-nya Bapak Ibu semua. Nah penilaiannya itu nanti pada saat upload eh, perangkat pembelajaran sama videonya itu, apakah memang dinilai juga itu Pak ya? Pertanyaannya apa Pak? Ini kan ada tugas-tugas pembelajaran mandiri kemarin waktu belajar modul. Iya. Nah, katanya kan setelah dikerjakan disimpan di drive-nya masing-masing peserta. Iya. Apakah memang itu diperhatikan nanti atau dinilai nanti Pak pada saat penguploadan perangkat pembelajaran atau videonya itu Pak? Itu sudah terpisah Pak ya, sudah terpisah. Oh, dipisah ya Pak ya? Enggak, maksudnya itu prosesnya sudah terpisah antara PMM dengan penguploadan berkas UKPPG. Ya. Oh gitu. Ya, jadi antara proses di PMM dengan UKPPG mekanismenya sudah berbeda, Pak ya, sudah berbeda. Oh, kalian juga bisa dikaitkan itu kemarin, Pak. Pak, Yang dikaitkan apanya? izin bertanya. Kaliannya terkait juga tugas-tugas Dia bertanya, Pak. yang di pembelajaran mandiri, Pak. Ya, tugas mandiri silakan di PMM sampai tuntas, Pak Bu ya. Nanti untuk UKPPG nanti ya Bapak Ibu membuat sendiri seperti yang saya Di sampaikan tadi. kegiatan pendahuluan itu harus menyanyikan lagu wajib nasional enggak? Pak Bu, nah untuk apa? Ya itu mungkin menyanyikan lagu wajib itu cukup lama Bu ya. Oh, apa setiap pelajaran ada menyanyikan lagu wajib? Tidak, Pak. Nah, enggak kan? Enggak usah Bu kalau gitu. Kalau nanti jam ke 45, kalau jam ke 1 ada lagu wajib ya. Tapi kalau nanti jam ke 45, apakah masih ada lagu wajib lagi? Tidak, Pak. Ya, Biasanya ya efeknya nggak usah ya. Jadi semua nggak usah masukkan lagu wajib gitu aja ya. Kalau Pak Ibu di jam ke 1, 2 ya nanti izin kepala sekolah tidak menggunakan lagu wajib supaya tidak makan waktu ya untuk durasi ya. Terus untuk bahasa Inggris studi kasusnya tetap bahasa Indonesia saja ya. Oke Pak Ibu, karena saya ada rapat dengan Halo, Pak. Ya, saya beri kesempatan 2 orang. Pak, Dua lagi, siapa? saya Pak, izin bertanya apakah kita boleh mengadakan di pelajaran? Pada pergi di sekolah ini. Siapa yang tanya? Enggak ada wajahnya, enggak tak jawab. Enggak ada wajahnya, enggak tak jawab. Yang kelihatan wajahnya. Bu Puspita. Ya, silakan Bu Puspita. Oh, enggak bisa. Dari mana Bu Puspita tadi? Ya, Bu. Oh, masih di mute. Di unmute. Di unmute, Bu. Halo, Ya. halo, Bapak. Udah, Pak, terdengar, Pak. Ya. Saya mau tanya, tadi kan terkait dengan presentasi kelompok. Misalnya kan kelompok di kelas itu kan dibagi menjadi 5. Sedangkan waktunya itu kan hanya 90 menit, belum dengan tahap-tahapan sebelumnya. Jadi kalau 5 kelompok itu semua maju dan dipresentasikan semuanya kayaknya kok kurang pas gitu Sesuaikan, Bu. waktunya. Oh, jadi Sesuaikan. kalau misalnya 1 atau 2 kelompok menyesuaikan waktu nggak apa-apa ya, Pak? Ya, nggak apa. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, satu lagi. Satu, Bapak. Bapak bertanya sedikit, Niki. Pak Fahmi, ya terakhir ya.
Eh, Pak, ini Lagi Pak, bisa satu lagi Pak. bisa nggak kita kira-kira misalkan mau apa ketika membuat video pembelajaran itu kita bawa kamera langsung guru menunjukkan anak ketika diskusi kelompok gitu. Bisa nggak kira-kira Pak? Eh, tadi ada yang ngomong Pak, nggak dengar jadinya. Oh, ulang Ki. Ya, Misalkan ada satu untuk pembuatan video nih Ki Bapak. Bisa nggak kita ada satu HP yang kita bawa sebagai guru untuk memvideokan anak-anak ketika diskusi kelompok itu supaya nanti ketika apa upload untuk video editan yang 20 sampai 30 menit itu supaya jelas gitu kegiatan anak ketika diskusi kelompok terlihat jelas ketika misalkan kita video sendiri misalkan dari guru yang bersangkutan. gimana maksudnya? Membawa video double gitu jadi. Ya, maksudnya ada video yang diam satu di belakang, dia menghadap ke depan. Kemudian ada, misalkan nanti ketika diskusi sudah dimulai, guru yang bersangkutan yang video sendiri, anak-anak Ya, diskusi. nggak usah Pak. Ya, dari kameramen itu suruh mendekat. Oh, seperti itu. Oh, berarti Ya, bisa bisa moving, kita. moving. Makanya itu moving. Jadi kan ada Oh, jangan yang pakai statis. Jadi minta bantuan orang lain, teman lain. Sehingga berarti bisa kita video Pak, bisa kita interaksi dengan kameramen. ya makanya disimulasi Pak. Nanti kalau saya begini, nanti kameramennya mendekat. Sebelumnya Oh, dikondisikan, dilatih. Jadi itu oh, namanya Pak. simulasi, diuji coba. Oh, Pak, Pak. dicoba. Nanti kalau saya begini, kameramennya mendekat supaya kelihatan. Oh, Nah, Pak. ya disimulasi. Jadi tidak perlu Bapak megang video sendiri. Oh, Ya, jadi dicoba. Makanya nanti Bapak Ibu sebelum sebelum memvideo itu disimulasi, diuji coba. Jangan sampai nanti terulang. Lalu nanti eh, videonya nggak bagus mau diulang gimana? Boleh. Ya, supaya hasilnya bagus. Terima Ya, kasih Bapak, terima kasih supaya atas nggak penjelasannya. mengulang atau mungkin listriknya putus, nggak bagus, ya diulang. Ya supaya hasilnya bagus. Pokoknya bagaimana supaya hasilnya bagus gitu loh ya. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Dicoba di misalnya. Alat-alatnya juga begitu. Kalau mau LCD-nya coba dicuci coba dulu. Kalau mau pakai clip-onnya juga dicoba dites dulu. Jangan nanti setelah tengah jalan kok nggak ada suaranya atau gimana. Nah, semua diuji coba. Gitu ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, saya kira cukup. Tadi tanya terakhir, wis mau pakai is breaking boleh. Boleh Bu, Pak, asalkan tidak memerlukan waktu yang lama. Itu kan masih dalam batas pendahuluan ya. Apa? Kegiatan pendahuluan atau di kegiatan inti mau ice breaking boleh, boleh asalkan tidak memakan waktu lah lama. Nah, ya, ya ice breaking kan paling 1 menit 2 menit, ya, jangan terlalu lama. Bapak, Oke, saya kira cukup sekian Bu, Pak. Waktunya sudah habis, sudah lama. Saya juga mau rapat. Nah, gini Pak Ibu. Saya juga waktunya terbatas. Bapak Ibu silakan diskusi di grup, nanti ya saling yang sudah tahu, sudah dengar, nanti menjawab di grup itu. Ya, karena jumlahnya 600, sampai 700, saya enggak mungkin jawab. Ya. Biasanya yang jawab ya Pak Ganjar, Pak itu admin. Karena dulu saya memang ketua PPG-nya, sekarang saya sudah diganti Pak Ganjar. Hanya saya membantu pengembangan PPG gini, jadi bantu-bantu seperti ini. Ya mungkin kalau saya ada waktu, saya tidak bisa di Japri Pak Ibu, banyak Japri nanti saya jadi banyak. Yang kadang ya kalau tanya yang macam-macam, jangan mempersulit diri. Pertanyaannya sering mempersulit diri. Pak, Ya, Pak Ibu, materinya tolong yakin di-share di saja. grup. Jangan Pak Ibu, terakhir ya, lakukan yang terbaik Pak Ibu ya. Usahakan, Bu Puspita kenapa ya? Usahakan semua ada, semua dikerjakan. Modul ajar ada, video ada. Kalau sangat amat mendesak ya seadanya, ya. Tapi sebaik mungkin, sebagus mungkin, selengkap mungkin mengerjakan di UTBK juga gitu. Jangan sampai ada yang kosong. Kalau studi kasus kosong, nggak ada nilai-nilainya 0. Ya Bapak Ibu, enggak,
pikirannya bilang berapa ya sudah diisi sebisanya, ya, diisi sebisanya semaksimal mungkin, jangan sampai ada yang tidak masuk. Jadi tidak lulus itu bisa studi kasusnya kosong, UTBK-nya tidak diisi, terus modul ajarnya nggak bisa diakses, videonya juga tidak bisa diakses. Oke ya. Oke, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama-sama. Yang bagi Islam dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagi yang beragama lain mungkin menyesuaikan dengan caranya masing-masing. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu lancar semua, lulus semua ya. Amin. Amin Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih nih Pak. Bapak modulnya di share ya Pak. Ya, nanti saya Mohon maaf modulnya di share ya Pak. nanti saya share sore atau malam ya, karena satu orang dengan modul ajar Bapak di share Pak yang tadi Pak. Lah modul ajar tadi sudah di share itu Belum Bapak, belum ada. Belum Pak. Pak Ganjar ada Pak. Lah tadi masuk di mana tadi? Tolong kami Pak, share Pak. Semoga lulus semuanya. Amin. Amin. Ajar. Semoga lulus semuanya, lancar semuanya. Amin.